Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Indah Maya, NPM 23110002. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari matkul analisa dan perancangan sistem informasi, yaitu untuk menjelaskan atau mempresentasikan mengenai flowchart dan DFD atau data flow diagram. Di sini saya sudah di sini saya akan membacakan dulu pengertian dari flowchart-nya. Flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur proses atau langkah-langkah dalam suatu sistem atau proses. Flowchart menggunakan simbol-simbol dan garis-garis untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dan keputusan yang dibuat dalam suatu proses. Flowchart biasanya digunakan untuk menggambarkan proses bisnis atau sistem, menganalisis dan memperbaiki proses, membuat dokumentasi proses. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Flowchart juga dapat membantu dalam memvisualisasikan sebuah proses dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan juga diikuti. Di sini saya sudah mempunyai studi kasus, yaitu Sistem Seleksi Beasiswa di Universitas Cendekia Nusantara atau UNC. Saya akan membacakan studi kasusnya. Universitas Cendekia Nusantara atau UNC ini memiliki sebuah program beasiswa berprestasi yang diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik. Nah, proses seleksi beasiswa ini akan dikelola oleh tim seleksi beasiswa dan akan diawasi oleh bagian kemahasiswaan. Mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa harus mengajukan permohonan secara resmi melalui sistem pendaftaran yang dikelola oleh admin beasiswa. Admin ini akan memberikan informasi lengkap mengenai persyaratan beasiswa, termasuk syarat akademik seperti IPK minimal, dokumen pendukung seperti transkrip nilai, sertifikat prestasi, dan juga formulir pendaftaran. Nah, setelah mahasiswa mengunggah semua dokumen yang ada, maka admin beasiswa akan melakukan proses verifikasi awal terhadap kelengkapan suatu dokumen tersebut. Nah, jika dokumen yang tidak lengkap atau tidak valid, mahasiswa akan diminta untuk memperbaikinya kembali. Dan jika dokumennya dirasa sudah lengkap, maka data tersebut akan diteruskan ke tim seleksi beasiswa. Nah, di tim seleksi beasiswa inilah akan dilakukannya proses penilaian terhadap setiap pendaftar berdasarkan dokumen, nilai, dan kriteria lainnya yang sudah ada. Nah, setelah semua serangkaian evaluasi ini selesai, maka akan didapatkan sebuah hasil seleksi, yang mana hasil ini akan diserahkan kembali ke admin untuk diumumkan kepada para peserta. Mahasiswa yang diloloskan seleksi akan menerima surat keputusan SK atau penerimaan beasiswa dari universitas sebagai bukti resmi. Lalu, semua rangkaian dan tahapan data pendaftar dari hasil seleksi akan diarsipkan untuk keperluan administratif. Nah, di sini saya sudah membuatkan flowchart-nya. Di sini ada 3 kolom, artinya ada 3 aktor dalam studi kasus ini, yaitu mahasiswa, admin beasiswa, dan tim seleksi beasiswa. Di sini ada keterangan di mana sebelum mahasiswa untuk memulai semua rangkaian proses di dalam flowchart ini, mahasiswa pasti sudah diberitahu dulu atau mendapatkan info. Nah, publikasi info beasiswa oleh admin itu bisa via web atau brosur dan mahasiswa membaca info serta memutuskan untuk mendaftar. Ini keterangan awalnya. Lalu di sini ada simbol mulai, yang mana simbol ini berfungsi untuk memulai serangkaian dari tahapan proses flowchart-nya. Lalu di sini ada proses atau simbol proses
eh, proses manual, di mana dari studi kasus ini mahasiswa yang ingin mendaftar itu harus mengajukan permohonan secara resmi melalui sistem pendaftaran yang dikelola admin beasiswa. Makanya di sini ada proses mengajukan diri dan mendaftar ke admin beasiswa. Nah, setelah itu akan diarahkan ke admin beasiswa. Di admin beasiswa akan menerima pengajuan diri dari si mahasiswa. Setelah itu akan dilanjutkan ke proses untuk dari admin. Setelah pengajuan dari mahasiswa sudah diterima, admin akan memberikan formulir atau dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh si mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada tanda panah, dokumennya itu diserahkan ke mahasiswa. Di sini ada proses menerima, yaitu proses mahasiswa menerima formulir dan dokumen persyaratannya. Setelah itu, mahasiswa mengisi formulir dan mengupload dokumen persyaratan. Nah, setelah diupload akan jadi sebuah dokumen. Kenapa ini adalah simbol dokumen ya, yang menyatakan di sini tuh ada dokumen formulir persyaratan yang sudah diupload. Nah, formulir ini yang sudah diupload ini akan pasti masuknya ke kolom admin beasiswa. Setelah masuk, formulir dan persyaratan yang sudah diupload ini akan menghasilkan simbol segi apa ya nih, wajib ya, yaitu verifikasi berkas. Nah, setelah persyaratan semua itu sudah diupload, maka langkah selanjutnya adalah proses verifikasi berkasnya. Kira-kira berkasnya sini sudah lengkap atau belum, valid atau belum. Nah, di sini ada lambang decision yang menyatakan kalau dia dokumennya tidak lengkap, maka dokumen yang tidak lengkap ini akan diserahkan kembali atau dikembalikan kepada si mahasiswa untuk dilengkapi formulirnya. Nah, ini ada proses memperbaiki formulir dokumen persyaratan. Nah, ini formulir dokumen persyaratan yang sudah diperbaiki itu akan diserahkan kembali ke admin. Nah, jika dirasa formulir dokumennya sudah lengkap atau valid, ini akan dibuat arsip ya untuk admin dan akan diserahkan ke tim seleksi beasiswa. Oh ya, saya lupa. Di sini ada lambang segi 2, 3, 5 ya, segi 5. Ini fungsinya itu untuk penghubung, karena di sini tuh kepotong. Kalau masih beda beda halaman itu makanya segi 5. Tapi kalau semisal di satu halaman itu biasanya pakai lingkaran. Oke, lanjut. Formulir yang valid sudah diserahkan ke tim seleksi beasiswa, maka tahapan selanjutnya di sini ada proses komputerisasi ya, yang dimana dokumen itu akan dievaluasi kembali dokumennya dan ditentukan hasil kelulusannya. Setelah semua serangkaian ini sudah dievaluasi, maka akan didapatkan sebuah hasil berbentuk dokumen ya. Hasil seleksi yang menyatakan bahwa mahasiswa ini berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut, tapi belum tahu mahasiswa yang mana. Nah, maka hasil seleksi ini akan diserahkan ke admin untuk nantinya admin di sini nantinya admin ini akan mengumumkan kepada si mahasiswa. Tapi sebelum mengumumkan, di sini ada simbol decision ya, keputusan lagi. Kan kalau pengumuman itu bisa lolos atau bisa gagal. Kalaupun memang tidak lolos atau data mahasiswa itu tidak lolos, kenapa? Karena tidak menerima SK atau hanya informasi status. Oke. Untuk mahasiswa yang tidak lolos seleksi itu tidak menerima surat keputusan dan hanya informasi statusnya, yaitu statusnya tidak lolos.
Nah, udah statusnya berhenti di situ aja dia yang nggak lolos. Tapi untuk mahasiswa yang lolos seleksi itu akan lanjut ke proses untuk pembuatan surat keputusan beasiswa oleh adminnya ya. Nah, setelah surat keputusan beasiswanya sudah ada, maka akan dibuat dua rangkap, di mana yang satu itu akan diserahkan kepada mahasiswa untuk pengumuman, yang satunya lagi itu akan dibuat arsip untuk eh, apa ya? Untuk keperluan administratifnya ya. Nah, setelah itu proses pun selesai. Jadi begitu tahapan dalam flowchart-nya. Selanjutnya kita lanjut ke DFD. Saya bacakan dulu pengertian dari DFD atau Data Flow Diagram ya. Data Flow Diagram atau DFD adalah sebuah diagram yang menggambarkan aliran data dalam suatu sistem proses. DFD itu menggunakan simbol-simbol dan garis-garis untuk menggambarkan bagaimana data ini diproses, disimpan, dan dipertukarkan antara entitas dalam sistem. DFD ini biasanya digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem, menganalisis dan memperbaiki proses pengolahan data, selanjutnya membuat dokumentasi sistem informasi dan membantu dalam perancangan sebuah sistem. DFD juga dapat membantu dalam memvisualisasikan aliran data dan membuatnya agar lebih mudah untuk dipahami dan juga diikuti, sehingga memudahkan para pengembang kita untuk mengembangkan dan memperbaiki sistem. Nah, studi kasusnya masih sama ya tentang sistem seleksi beasiswa di Universitas Cendekian Nusantara. Di sini saya ada eh, sampai level 2 saja sepertinya ya. Iya, saya jelaskan dulu ya level 0-nya. Tapi oke. Sebelumnya itu saya jelaskan dulu data flow diagram di pada level 0. Jadi data flow diagram di level 0 ini juga dikenal sebagai konteks diagram, yang mana diagram ini akan menggambarkan sebuah sistem secara keseluruhan dan interaksinya dengan entitas luar. Atau singkatnya ini adalah gambaran besar dari sistem yang dibuat dari studi kasus tersebut. Nah, di DFD level 0 ini ada sebuah diagramnya atau sistemnya ya, di mana entitasnya itu ada mahasiswa dan bagian kemahasiswaan. Prosesnya itu mahasiswa, oh ya, ini itunya ya, sistem seleksi beasiswa di titik acuannya. Mahasiswa mengunggah setelah mahasiswa itu sudah mendapatkan informasi, mahasiswa akan mengunggah formulirnya dan dokumen persyaratan ke tim seleksi beasiswa. Nah, di tim seleksi beasiswa ini akan diseleksi toh. Diseleksi formulirnya valid atau tidaknya. Nah, si sistem ini juga setelah itu akan mengirimkan ke admin beasiswa, gimana untuk memberikan data untuk verifikasi dokumennya. Sudah diverifikasi, dioper lagi, mengirim data yang sudah diverifikasi untuk untuk seleksi, tim seleksi. Juga untuk menyimpan hasil seleksi dan pendaftaran. Ini pokoknya serangkaian level 0. Antara mahasiswa mengunggah ke formulir ke sistem seleksi beasiswa, setelah itu admin mendapatkan formulir dan dokumen persyaratannya, admin verifikasi, kasih ke bagian mahasiswaan, mahasiswa verifikasi, juga mahasiswa evaluasi, dikasih hasil, diserahkan ke tim seleksi beasiswa atau admin beasiswa. Kita dapatkan hasil,
Nih, di hasil di sistem beasiswa ini akan menyimpan data hasil seleksi pendaftaran ke arsip. Di level 0 di atas itu, sistem seleksi beasiswa digambarkan sebagai satu proses tunggal. Sedangkan entitas seperti mahasiswa, admin beasiswa, tim seleksi, dan bagian kemahasiswaan itu digambarkan sebagai simbol terminator. Dan aliran datanya ini digambarkan sebagai garis yang menghubungkan antara entitas luar dengan sebuah sistem. Selanjutnya, ternyata kita ingin memperinci lagi dari sistem ini. Maka akan lanjut ke level 1. Di level 1 ini, ada satu entitas dan ini adalah prosesnya ya. Yang bulat ini adalah tahapan prosesnya. Proses 1, proses 2, proses 3. Nah, DFD level 1 ini adalah diagram yang menggambarkan proses-proses utama dalam sebuah sistem dan aliran data antara proses-proses tersebut. Di DFD level 1 ini memberikan gambaran lebih detail tentang proses yang ada di level utama atau 0 dalam sistem dan aliran data antara proses-proses tersebut. Nah, di sini mahasiswa mengunggah formulir dokumen pendaftaran. Nah, akan menghasilkan proses pendaftaran, di mana proses pendaftaran ini akan diserahkan kepada admin ya, formulir ini. Di admin ini mengecek kelengkapan dan validitas dokumennya tersebut ya. Setelah admin mengecek sudah lengkap, maka akan lanjut ke proses verifikasi. Nah, di proses verifikasi ini akan ditentukan valid atau tidaknya dokumen tersebut. Jika dokumennya itu tidak valid, maka dokumen itu akan diserahkan kembali ke mahasiswa untuk diperbaiki. Lalu setelah mahasiswa memperbaiki dokumennya, mahasiswa akan menyerahkan kembali nih formulir proses pendaftaran. Pendaftaran di-share lagi ke admin beasiswa, diverifikasi lagi. Oh, ternyata sudah lengkap, sudah valid. Nah, maka akan nih kan dokumen yang valid akan lanjut ke proses yang ketiga, yaitu seleksi secara menyeluruh oleh tim seleksi. Setelah diseleksi, maka akan didapatkan hasil seleksinya. Hasil ini akan dibuat arsip. Nah, ini entitasnya tuh yang kotak ini nih. Nah, ini entitasnya ini mahasiswa mengunggah formulir atau dokumen pendaftaran. Selanjutnya yang bulat ini adalah proses 1, yang mana menerima pendaftaran dari mahasiswa. Entitas admin ini akan mengecek kelengkapan dan validitas dari dokumen tersebut. Selanjutnya ada proses yang kedua, yaitu verifikasi awal dokumen. Jika dokumen itu tidak lengkap atau tidak valid, maka akan dikembali ke mahasiswa. Jika dokumennya valid, maka akan lanjut ke proses seleksi yang ketiga, yaitu proses seleksi mahasiswa yang lolos uji verifikasi tadi di tahapan proses kedua, maka akan diseleksi di proses ketiga. Setelah seleksi, akan didapatkan hasil dan dokumen pendaftaran ini akan dimasukkan ke dalam arsip. Tapi rasanya ini masih kurang lengkap, masih kurang memperinci. Nah, untuk lebih memperinci lagi, maka kita akan naik lagi ke level 2. Nah, ini level 2-nya. Di level 2 ini akan diuraikan lebih lanjut lagi menjadi subproses yang lebih spesifik jika diperlukan. Namun, pada proses ini kita juga bisa dapat melihat detail proses dari sistem yang lebih jelas. Kita lihat ya. Di sini, mahasiswa yang sudah memperbaiki dokumen atau yang sudah mengisi, itu akan lanjut ke verifikasi. Kita lihat ya, di sini tuh agak ganjilnya tuh mulai dari sini nih ya. Mahasiswa yang sudah diperbaiki dokumennya itu akan lanjut ke verifikasi. Setelah proses verifikasi, nih dokumen sudah valid kan? Maka akan lanjutkan ke tim seleksi identitasnya. Di tim seleksi akan ada proses penilaian secara menyeluruh oleh tim seleksi. Maka ini akan lanjut ke proses 2.1 yaitu seleksi. Tuh. Setelah serangkaian seleksi ini sudah mendapatkan hasil, maka hasilnya ini akan diserahkan ke admin beasiswa. Nah, admin beasiswa ini kan ada dua pilihan.
Jika mahasiswa yang tidak lolos, itu tidak akan dibuatkan surat keputusan dan hanya dapat info status. Nah, ini makanya panahnya ke arah mahasiswa. Tapi untuk mahasiswa yang lolos, ini akan dibuatkan surat keputusan. Ada proses buat SK. Setelah surat keputusannya sudah dibuat, surat keputusannya ini dibuat 2 rangkap. Yang satu ini buat ke mahasiswa. Nih, surat keputusan dibuat 2 rangkap untuk diberikan kepada mahasiswa dan yang satunya dimasukkan ke dalam arsip. Proses pun selesai. Nah, ini penjelasannya lagi ya, DFD di atas tadi. Entitasnya, mahasiswa mengunggah formulir dan dokumen pendaftaran yang sudah diperbaiki. Lalu proses 1.1, dokumen ini akan diverifikasi kedua kali untuk memastikan data itu valid oleh admin. Setelah itu, dokumen ini akan diserahkan ke tim seleksi. Lalu, akan lanjut ke proses ke 2.1, yaitu penilaian secara menyeluruh oleh tim seleksi. Di sini juga ada entitasnya, yaitu admin beasiswa. Setelah tim seleksi ini mendapatkan hasil, maka hasilnya akan diserahkan ke admin untuk diumumkan kepada mahasiswa. Maka lanjut ke proses 3.1, yaitu untuk mahasiswa yang lolos akan dibuatkan surat keputusan atau SK, sementara yang tidak lolos hanya akan diberikan info status. Surat keputusan yang akan dibuat ini ada 2 rangkap. Yang satu untuk diberikan ke mahasiswa yang lolos seleksi, dan yang satunya lagi akan diarsipkan untuk keperluan administratif. Nah, dari level 2 ini sudah lebih rinci penjelasannya ya, dari proses-prosesnya ini. Dari mulai dia tadinya yang level 0 itu masih belum tahu gimana kok dia tiba-tiba sudah verifikasi gitu kan. Belum ada proses verifikasi dan lain-lainnya. Di level 1 sudah dijelaskan namun masih kurang terperinci, dan ini level 2 sudah dijelaskan lebih terperinci lagi. Saya rasa di level 2 ini sudah termasuknya jelas ya penjelasannya. Dari segi DFD-nya, tampilannya, mungkin seperti itu. Udah selesai. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak penyampaian kurang jelas dalam presentasi saya. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.